dari Labuhan Batu ke Kota Prapat, singgah sebentar membeli rukam. Mari kuatkan tekad demi asa yang tak kunjung padam. Memasuki puncak acara kita pada malam hari ini, mari bersama kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz Haji Irfan Yusuf. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Qul ja'al haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Distrik Manajer Labuhan Batu 1, yang sama kita hormati Bapak Manajer Kebun Sungi Daun, Bapak Manajer PKS Sungi Daun, para karyawan-karyawan pimpinan, para alim ulama, tuan guru, pemuka-pemuka agama, pemuka masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Kebun Seidaun, PKS Seidaun dan sekitarnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Peringatan Maulid ini pertama kali diadakan 500 tahun sesudah Rasulullah wafat, lebih kurang. Ketika itu terjadi perang salib dan pemimpin pasukan umat Islam waktu itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika semangat pasukan umat Islam sudah mulai melemah, beliau berinisiatif mengumpulkan pasukan dengan mengadakan acara maulid, menceritakan proses kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikut perjuangan Nabi menegakkan agama Allah ini. Dan di luar dugaan ternyata ini menjadi sesuatu yang sangat ampuh untuk membangkitkan kembali semangat juang pasukan pada waktu itu. Dan akhirnya tentara Islam berhasil meraih kemenangan. Sejak itu maulid ini menjadi tradisi. Tradisi yang mengandung nilai ibadah, saya lihat di berbagai negara, termasuk kita di Indonesia ini. Maka kalau boleh jujur, saya pribadi belakangan ini agak kecewa ketika ada kelompok-kelompok dalam pemahaman Islam, kelompok-kelompok Wahabi, Salafi yang kemana-mana
mana mereka selalu mengatakan peringatan maulid itu haram hukumnya. Bid'ah, mengada-ngadakan perkara baru dalam agama. Nabi nggak pernah nyuruh. Orang yang bikin yang nggak pernah dibuat Nabi itu namanya bid'ah, finnar, tempatnya di neraka. Saya udah pernah jumpa orang kayak gini, Pak. Waktu itu mau ceramah ke Langsa, singgah di salah satu masjid di Besitang. Saya nyandar di tiang masjid, istirahat, pakai baju batik tangan pendek, nggak ada gaya-gaya ustaz. Waktu itu ada orang dari Langsa mau ke Medan, dia hampiri saya. Dia bilang gini, "Dek, mau kemana?" "Saya mau ke Langsa, Pak." "Oh, saya mau ke Medan." "Bapak dari mana?" "Dari Langsa." "Ini Dek, adik mau tahu kenapa, Pak? Ini bakal banyak kali orang masuk neraka ini." Saya tengoki muka Wawa itu, apa Wawa ini malaikat penjaga neraka, macam mana? "Kenapa gitu, Pak?" Saya bilang, "Ini kan musim maulid ini." Anak-anak jangan ribut, yang di situ jangan ribut. Anak-anak, anak-anak. Ini kan musim maulid ini. Itu yang bikin acara maulid itu namanya melakukan satu perbuatan bid'ah, mengadakan perkara baru dalam agama. Kenapa, Pak? Nabi Muhammad nggak pernah nyuruh. Mana ada sejarahnya Nabi buat acara maulid? Itu ngada-ngada itu. Cuma semua orang siap sholat, doa bersama, zikir bersama. Mana ada Nabi buat itu? Subuh pakai kunut, nanti wirid yasin itu bid'ah, finnar, tempatnya di neraka. Emosi dia ngomong. "Wawa mau kemana ini?" "Mau ke Medan." "Wawa naik apa?" "Naik mobil." "Mana mobilnya?" "Itu di depan." "Wawa masuk neraka." "Kenapa?" "Nabi Muhammad gak pernah naik mobil, Pak." "Oh, kok kesana ceritanya loh. Tapi ini katanya ngadakan perkara yang Nabi gak pernah buat." Nabi dulu kesana kemari naik onta. Ini mobil Wawa jual, Wawa beli onta. Dari Langsa ke Medan, kok ngising onta nih, kok tangkap polisi tau. Oh, ini namanya ceritanya nggak nyambung. Tunggu dulu, Wak, dengar dulu. Ini kan perkara Nabi nggak pernah buat. Ini mulai besok mik masjid ini buka aja semua ini. Kipas angin masjid zaman Nabi nggak ada orang masjid pakai mik, pakai kipas angin. Kalau mau aja naik ke menara, tiba telungkup tahan gitu. Bahwa pakai handphone nggak? Ya ada. Nabi Muhammad nggak pernah pakai handphone, Wak. Di rumah ada TV, ada. Muhammad nggak pernah nonton TV. Wawa lebih bid'ah lagi. Wawa masuk neraka. Oh, cerita kita nggak nyambung. Memang nggak nyambung. Wawa mau menang sendiri. Semua orang Wawa masukkan neraka, Wawa sendiri yang masuk surga. Saya emosi memang waktu itu, Bu. Ya kalau sempat lah gara-gara dia ngomong kayak gitu kemana-mana maulid haram. Tahun depan nggak ada lagi maulid. Kami kan Ustadz hilang job. Cari masalah aja kadang-kadang orang. Ya tapi masalahnya sebetulnya bukan ini kan seluruh aja nih Pak. Nggak pun ada maulid kan ada tabligh akbar, itu maksudnya. Ini penyakit kita umat Islam. Apa Ustaz? Suka kali memperdebatkan persoalan-persoalan kecil yang akhirnya jadi besar, ujung-ujungnya melemahkan ukhuwah kita. Bu, khilafiyah dari zaman kita kecil dulu, dari zaman atuk kita sampai sekarang itu ada. Dari dulu wirid itu memang udah digaduhkan orang. Ada yang bid'ah, ada yang sunnah. Sholat, selesai sholat dari dulu ada yang doa bareng, ada yang doa masing-masing. Perkara kunut dari zaman dulu ada yang kunut, ada yang enggak. Kalau yang namanya fikih, khilafiyah itu pasti ada. Yang enggak boleh ada perbedaan itu di akidah. Kalau akidah ada perbedaan berarti salah satu ada yang menyimpang. Tapi kalau namanya fikih, tata cara ibadah, memang fikih pun ada 5 mazhab. Ini semua haram, semua bid'ah. Orang udah bagus-bagus mau dengerin ceramah maulid dibilang haram.
Ini kan silaturahmi, kumpul, ada sedekah, ada dengarkan taklim. Kan lebih bagus yang ibu-ibu nggak beres tuh diobrak-abrik. Kenapa? Warung-warung tua. Jadi kalau udah bulan Ramadan gaduh paling bener 11 rakaat Wak 23, 11 Wak 23, 11 23. Wak iki wis tuwa ngeyel. 11 Wak 23. Aku maca kitab Wak lho, aku krungu ceramah ustaz ngomong ngene. Terakhir yang nggak terawih ngomong is untung kita nggak terawih ya Kak ngomong ngene. Yang menang malah nggak terawih ujung-ujung. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan Allah, ayo kita orang Islam nih jagalah ukhuwah. Nanti perkara wirid ribut, ya Nabi nggak pernah wirid Pak Ustaz, nggak ada masalah. Tapi Quran nggak pernah nyuruh wirid Ustaz, Quran nggak nyuruh wirid, tapi di wirid ada Quran. Wong wirid kan yang dibaca Yasin, apa yang wong wirid baca ere-ere. Kalau ada orang wirid baca ere-ere, saya orang pertama mengharamkan wirid. Orang yang dibaca aja Yasin, Yasin kemudian Tahtim. Tahtim itu kan lengkap, ada pangkal Baqarah, ada akhir Baqarah, ada Asmaul Husna. Walaupun 27 tahun wirid gak hafal-hafal. Bukan link pertama nih, link mantep. Nas'aluka rahmatan lil alamin ya man wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Kena link ujung, link ajab. Al wadudul majidul ba'isus sahidul haqqul wakilul qawiyul matinul waliyul hamidul muhsil mubdi'ul mu'in. Masuklah partai geremeng Indonesia. Al-Muhil Mumidul Hayyul Qayyum Wajidul Madinu Basir. Yang penting ini Basir ya. Tanya apa sama Pak Arin? Tahlil dah sesuai hadis. Abdul dzikri la ilaha illallah. Apalagi yang diributkan wirid, doa arwah, doa tetap iman, doa selamat. Cari aja loh di kamar. Bu, kalau saya lihat gak ada masalah wirid itu. Sebetulnya yang masalah kan manusia yang wirid. Nek wiridnya gak neng masalah. Masalahnya nanti Pak Leo, masalah nek wong rajin wirid gak sholat. Orang sekarang aneh, wirid getol, sholat enggak. Itu maka sering doa wirid enggak makbul. Kenapa Pak? Yang doa banyak enggak sholat. Mulai besok kalau dapat giliran wirid, saya guru ngomong teko ngatip nang ngarep pintu tuan rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngopo Kang wirid? Niko sholat Kang? Enggak, tadi Kang balik. Insya Allah kosong ngomongnya. Waalaikumsalam, ngopo Kang wirid? Niko sholat gak? Ya kadang-kadang. Jangan ngomong kadang-kadang Kang, ini kayak lontong ngutang ini, ngutang. Lontong riko letup, doa riko gak makbul, lu gak tumpur gak genang-genang. Akhir sholatnya gak? Ya akhir sholat, masuk. Gak bisa, orang rajin wirid tapi sholat PSMS. Gak bisa Bu. Apa itu PSMS Pak? Persatuan sholat maghrib saja. Ada juga yang PSIS, Persatuan Sholat Isya saja. Ada yang Persija Pak, Persatuan Sholat Jumat saja. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan Allah, Maulid ini apa Ustaz? Media syiar untuk menumbuh kembangkan kecintaan kita kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi ini kita peringati maulidnya Ustaz? Wajar. Kenapa? Karena beliau Sayyidul Alam, penghulu alamin. Nabi itu pamungkas, Nabi penutup dari seluruh para Rasul. Allah memuliakan Nabi Muhammad di atas nabi-nabi yang lain, sebagaimana Allah memuliakan Ramadan di atas bulan-bulan yang lain, sebagaimana Allah memuliakan Jumat di atas hari-hari yang lain. Pak, kalau boleh tahu, apa sih sebenarnya kelebihan Nabi Muhammad dari nabi-nabi yang lain? Satu, Rasulullah Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia, sedangkan nabi-nabi lain
diutus hanya untuk kalangan kaumnya sendiri. Yang kedua, satu-satunya Rasul yang punya hak syafaat, yang bisa nolong umatnya nanti di yaumil akhir, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sering kita kalau pidato selawat dan salam, mari kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Syafaat artinya pertolongan. Banyak juga orang ngomong syafaat tapi nggak ngerti arti, Bu. Saiki kan lagi musim wong ngomong cuman lin diomongin pun kadang dia nggak paham. Ini tahun baru Islam saya ngisi di Gebang Langkat, ada kepala dusun ngasih sambutan, walah semangatnya Pak, berapi-api, cuman nggak berasap. Dalam pidatonya dia ngomong, Bapak Ibu, saat ini kita berada di era reformasi, informasi, transformasi, dan globalisasi. Mumat aku ngurungokke wawa iku ngomong. Dituntut kok mimbar jagong nang sampingku tak takoi amit ya Wak, napa transformasi ku artinya apa Wak? Aku jadi nggak ngertinya Pak. Nggak ngerti apa yang diomongin. Mau nang TV ngono wis meneng ae lah Pak, ben keren wae. Sama dulu waktu menjelang tahun 2000 banyak orang ngomong ini era milenium. Sampai sekarang milenium apa pun orang nggak ngerti. Syafaat apa Pak? Pertolongan. Jadi kalau kita ganti selawat dan salam, mari kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita dapat syafaat, diganti dengan mudah-mudahan kita mendapat pertolongan beliau di yaumil akhir. Rupanya Rasul itu yang punya hak syafaat, yang bisa nolong cuma Rasul untuk umatnya. Ibrahim nengok umatnya masuk neraka cuma nengok doang, nolong nggak bisa. Musa nengok umatnya di neraka, Musa nggak bisa bantu. Padahal umatnya udah jerit-jerit minta tolong, bantu kami Musa, tolong, panas Musa, panas. Musa nyawak, gak bisa bro, kata Musa. Kenapa? Yang punya hak syafaat itu cuma Nabi Muhammad. Maka rugi besar Bapak Ibu kalau ada yang ngaku umat Nabi Muhammad nanti di yaumil akhir gak bisa dapat syafaatnya. Apa ada umat Nabi Muhammad nanti yang gak bisa dapat syafaatnya Ustaz? Ada. Siapa Ustaz? 3 golongan manusia. Yang pertama, akul walidain, anak durhaka kepada orang tua. Saya berani jamin siapapun dan betapapun kita yang hadir di sini, semuanya ini statusnya anak. Kalau ada yang hadir di sini yang statusnya nggak anak, berarti nggak jelas dia keluarnya dari mana itu. Sehebat apapun kita, pasti kita anak. Kalau hari ini saya ceramah, ada kata-kata saya yang Bapak Ibu rasa cocok, bukan karena saya hebat. Saya bisa ceramah karena doa almarhumah emak saya. Kalau nggak karena doa orang tua saya, nggak jadi apa-apa saya. Orang tua itu dua, Ustaz, dua. Ayah, ibu, iya. Yang mana yang diprioritaskan? Sebenarnya kedudukan sama. Tapi gara-gara ada anak muda bertanya kepada siapa kami berbakti ya Rasul, ummuka, ibumu. Summa ya Rasul, kemudian ya Rasul, ummuka, ibumu. Summa ya Rasul, kemudian ya Rasul, ummuka, ibumu. Summa ya Rasul, kemudian ya Rasul, abuka, ayahmu. Berapa kali ibunya Bu? Berapa kali ayahnya Bu? Saya lagi, berapa kali ayahnya Bu? Berapa kali ibunya? Berarti satu ayah ibunya? Alhamdulillah. Kalau udah sepakat, enak kita ceritanya. Nyari kesepakatan ini yang agak susah. Kalau cerita kayak gini nih, mak-mak nih sensitif Pak. Langsung bisik-bisik sama ketua panitia itu, jangan diundang lagi lah tuh Ustaz kayak gitu, provokator itu katanya. Kalau saya sendiri Bu, alhamdulillah saya diberi Allah istri. Istri saya kan Anjeli. Ya, Rahul kan bininya Anjeli. Saya tadi kalau dibilang Pak Distrik, dibilang Ustaz Rahul, ini saya klarifikasi Pak. Itu yang ngomong gitu orang-orang aja Bu di Binjai di Medan. Saya nggak merasa. Saya hidup ini akeh ngocoai. Saya tengok di kaca nggak mirip lah Bu. Cuman memang Rahul yang mirip saya ini yang jadi.
Alhamdulillah Allah anugerahkan saya seorang istri yang tidak menolak poligami, Bu. Alhamdulillah istri saya itu nggak nolak, dan dia juga sampai sekarang nggak bisa menerima poligami itu. Dia malah pernah bilang sama saya, "Bang, kalau ada niat jangan diem-diem, nanti diem-diem tahu-tahu kasus bikin malu. Kalau mau nikah lagi ngomong, aku nanti yang nyarikan orang." Oh mak, dalam hati saya ini nyontoh Sarah, ini istri Nabi Ibrahim. Penasaran kalau boleh tahu orangnya siapa, Dik? Dia bilang, pas pula kok lewat muka rumah. Wong Jawa jenenge Surti, nama lengkap Surtiem. Udah lama kali menjanda. Kalau itu aku ikhlas. Umurnya kalau nggak 74, 75 gitu lah. Iya. Aku kalau sama itu lillahi ta'ala ikhlas. Nanti aku pestakan abang. Aku ini tak deloi gitu. Dan sampai sekarang saya belum berani melaksanakannya, Bu. Saya nggak sanggup bayangkan kejadian malam pertamanya itu seperti apa. Makanya ibumu, baru yang keempat ayahmu. Tafsir hadis, ada 3 hutang anak nggak pernah bisa dibayar sama mamanya. Apa itu, Ustaz? Mengandung, melahirkan, menyusui. Saya ceramah gini di Limusun di Binji, ibu-ibu tunjuk tangan. Maaf Ustaz, sebentar. Ya, itu 3 hutang anak sama mama nggak bisa dibayar. Ya, ngandung, melahirkan, menyusui. Betul. Amit Pak, ya, nek anaknya nggak netek karo mama, Pak. Maksudnya, nek kalau anaknya nggak nyusu, cuma pakai susu dot, berarti utangnya dari loro lah ya Pak. Aku batinku awak ki KCC, kakian cocok. Tapi Ustadz yang bilang katanya 3, ngandung, melahirkan, nyusui. Iya. Kalau kan banyak loh Ustadz, ibu-ibu tuh melahirkan air susunya kering, nggak ada. Nyusunya kan pakai susu dot. Lah berarti kan utangnya tinggal 2, Bu. Anak 2 tahun nyusu pakai susu dot, jam 1 malam tiap hari dia bangun minta air susu, tuh yang bangun siapa? Saya nggak bilang nggak ada ayah yang bangun, tetap mama. Nggak ada air panas, dimasakkan dulu, dibikinkan di dot, sabar, mamanya nunggui sampai habis. Lah bapaknya nakut-nakuti. Kadang-kadang nyembur. Kadang-kadang anaknya nggak turu, mandak bapak, mama mauling keturun sampai pentil doti ucul. Anaknya nangis, tangi balik meneh, keturun ucul meneh, lang ketiga ucul meneh, salah lebokin nang cocot bapak ibu. Bapak ibu ngamuk kowe ning pentil lah itu. Bapak maksudnya jambu madu, pikirannya jangan nanti. Siapa yang kena bentak? Mama juga kan? Makanya betul penderitaan mak itu mulai dari ngandung. Saya sudah berumah tangganya baru tahu. Mama-mama nih dari mulai ngidam, malah ngidam itu kan bawaan macam-macam. Ada yang mau tidur aja nggak ada semangat, ada yang nggak bisa tidur. Ini gawanannya arek muntah, woi. Mambu minyak wangi muntah, mambu sayur muntah. Mambu ketiak gue sudah dibahas meneh. Oh nggak metong muntah nih. Enak ling delok rai bojoe muntah deh kok. Kami sancur tenan bojoe rai ini berarti. Mereng ke kanan susah, tidur mereng kiri susah, ya Allah. Waktu melahirkan sebelah kaki di kuburan, sebelah kaki di rumah sakit, bertarung antara hidup dan mati. Saya baca tulisan dokter kandungan di Medan di harian waspada, Bu, rupanya tubuh manusia ini ada jutaan urat-urat kecil. Ketika seorang ibu melahirkan seorang anaknya, paling sedikit 100 urat-urat kecilnya putus. Maka kalau hari ini ibu ada yang lagi ngerawat orang tua, ibu tengok orang tua ibu linglung kayak orang bodoh, pelupa, nampak renta, ibu jangan benci dia. Kenapa? Waktu menghadirkan dia 100 urat dia putus untuk menghadirkan kita ke bumi Allah. Wajar kalau dia sekarang pelupa. Ketika
Ketika anak lahir, seorang ibu dia berdarah-darah, dia nggak pikirkan diri dia. Yang dia pikir itu cuma anaknya. Diintipnya bayi yang digendong sama bidan itu, dihitunginya jari kaki anaknya, dihitunginya jari tangan anaknya. Ketika dia lihat wajahnya sempurna, terpejam matanya bahagia, netes air matanya, dia ucapkan alhamdulillah saking senangnya, padahal nyawa dia pun sedang terancam. Ibulah pembela sejati. Seorang bapak bentak anaknya, mama sanggup tampil jadi pembela buat anaknya. Seorang anak sakit malam diinfus, mengerang, panas tinggi, seorang ibu sanggup berdoa, ya Allah, pindahkan ajalah penyakitnya ke tubuhku, aku udah gak sanggup nengok penderitaan dia, ya Allah. Tapi nanti ketika mamanya sakit, belum tentu anak mau berdoa dengan doa yang sama. Seorang ibu ketika terhidang makanan lezat, bisa gak termakan dia, terbayang anaknya jauh, makan apa anakku di sana? Saya udah ngadepin anak saya yang paling besar, saya masukkan pesantren Darul Arafah. Bapak ibu jemaah, 7 hari anak tuh masuk pesantren. Di awal 7 malam saya nggak bisa tidur, terbayang terus wajahnya. Aku pikir aku udah hebat kali bu, istriku malah 1,5 bulan nggak bisa tidur. Rupanya mama itu tetap lebih dibanding ayah. Soal bangun malam tahajud, saya tengok netes air matanya. Udah saya guru dalan, ya kan untuk dia juga. Udah sebulan saya pergi ke pajak beli udang kepiting, dolubi, saya suruh dolubi rebus, udang kepiting saya rasem, nyambel belacan. Udah siap jam 12 makan bareng ibu di meja. Saya udah mau habis, dia masih main-main sendok. Akhirnya saya tanya, gak sehat deh? Sehat ah? Ada masalah? Ada cakap abang nyinggung perasaan? Ada kabar dari kampung gak enak? Gak ada. Kalau ada utang ngomong, kita selesaikan. Gak ada. Jadi kenapa kok gak selera makan? Abang tegel kali kita makan enak di rumah ini. Anak kita di pesantren gak makan apa dari sana. Hilang selera saya makan bu. Itulah mama. Tapi kalau anak pergi ke Bagan Batu makan enak, belum tentu teringat makan apa mamaku di kampung sana. Goyang aras Allah kalau ada anak nyakiti hati orang tuanya dan dia terhijab, dia nggak akan bisa dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Saya pernah jalan bu dari Binjai ke Serdang Bedagi sama mantan wakil wali kota Binjai. Di mobil kami ngobrol-ngobrol, tiba-tiba saya pengen nanya beliau, Pak Wawa. Saya manggil beliau Wawa, singkatan wakil wali kota. Pak Wawa, dia pun nyaut, ada apa Tat? Dia manggil aku pun Tat aja. Ini kan Tat nih nggak jelas kemana urusannya. Pak Wawa, ada apa Tat? Kata dia. Ya jangan main Tat-Tat aja lah Pak. Ya Bapak pun main Wawa-Wawa aja, kata dia. Saya pelajari perjalanan karir Bapak. Bapak itu kan dari nol, setap biasa, sekcam, jadi camat, jadi kabak, jadi kadis, kemudian jadi sekda, sekarang jadi orang nomor 2 di Binjai. Bapak pernah bayangkan nggak bakal sesukses ini? Saya nggak merasa sukses Pak. Saya tengok, muka beliau nih, dia pun nengoki saya. Kami tengok-tengokan. Pak, istighfar lah Pak. Kenapa? Orang jadi wakil bupati, wakil wali kota, jual rumah, jual ladang, ada yang gadikan mobil. Bapak udah jadi, Bapak bilang Bapak nggak merasa sukses. Kayaknya nggak bersyukur Pak. Ustadz salah menilai saya, melihat saya. Kalau hari ini orang nengok saya sukses jadi wakil wali kota, saya merasa enggak. Kenapa? Karena sebenarnya yang sukses itu kedua orang tua saya. Gini dulu orang tua aku nyekolahkan aku. Kalau nggak karena doa mamaku nggak jadi wakil wali kota. Sekarang pertanyaan besar nunggu di hadapanku. Orang tuaku berhasil jadikan aku wakil wali kota. Kalau aku nggak bisa jadikan anakku seperti aku kalah sama orang tuaku. Subhanallah. Udah di puncak karir pun dia nggak lupa dengan perbuatan jasa orang tuanya. Baru itu saya mau ceramah, diceramahi orang duluan. Saya kan anak saya yang paling besar udah baru wisuda kemarin, yang nomor 2 semester 5. Saya pernah panggil tuh anak, satu cowok satu cewek. Nah ya
nanti kalau udah tiba waktunya kalian ketemu jodoh, juri terakhir itu mama. Kalau kata mamamu cocok, lanjut.